Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rofi Widiana Harimurti dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 17. Berikut ini adalah rangkuman dari jaringan hewan milik saya. Yang pertama kita punya jaringan epitel. Jaringan epitel itu ada epitel pipih, epitel kubus, silindris, dan transisional. Untuk susunannya dibagi menjadi selapis dan berlapis. Kita yang pertama punya epitel pipih selapis. Itu lokasinya di pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsul glomerulus pada ginjal. Fungsinya yaitu terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Kemudian yang kedua ada epitel pipih berlapis, yaitu jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, dan rongga hidung. Fungsinya yaitu terkait dengan proteksi atau perlindungan. Kemudian yang ketiga ada kubus selapis, yang lokasinya di permukaan dalam lensa mata, permukaan ivari dan indung telur, kemudian saluran nefron ginjal. Fungsinya yaitu pelindung atau proteksi, absorb, dan penghasil mucus. Yang keempat yaitu epitel kubus berlapis, yang letaknya di saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit, dan kelenjar keringat pada kulit. Yang fungsinya yaitu lapisan pelindung dan penghasil mucus. Yang kelima kita punya epitel silindris selapis, yang letaknya di lambung jontot, usus, kelenjar pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran pernafasan bagian atas. Kemudian fungsinya yaitu sekresi, absorpsi, dan proteksi. Kemudian yang keenam kita punya epitel silindris berlapis, yang lokasinya di saluran ekskresi, kelenjar ludah, dan kelenjar usus, uretra, permukaan alat tubuh yang basah. Yang fungsinya yaitu proteksi, penghasil mucus, kemudian gerakan zat melewati permukaan, kemudian yang terakhir yaitu ekskresi. Yang ketujuh kita punya jaringan silindris berlapis banyak semu, yang lokasinya di saluran ekskresi besar, saluran reproduksi jantan, dan saluran pernafasan. Yang fungsinya yaitu proteksi atau perlindungan, sekresi, gerakan zat yang melewati permukaan. Kemudian yang terakhir kita punya epitel transisional. Sel-selnya tidak dapat di lokasinya itu selnya ciri atau lokasinya itu sel-selnya tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Misalnya pada kandung kencing, ureter, dan pelvis ginjal. Fungsinya itu menahan renggangan dan tegangan. Kemudian kita punya jaringan ikat. Jaringan ikat itu ada 6, yaitu jaringan ikat longgar, padat, lemak atau adiposa, kemudian jaringan tulang rawan, kemudian jaringan tulang atau tulang keras, kemudian jaringan darah. Yang pertama kita punya jaringan ikat longgar, yang strukturnya itu sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Jaringan ini terdapat pada sekitar organ-organ dan pembuluh darah dan saraf. Fungsinya itu pengikat dan penyambung jaringan satu sama lain, penyokong dan pembentuk struktur tubuh, pelindung suatu organ, penyimpan energi, pengangkutan zat-zat dalam tubuh, pertahanan tubuh, dan pertahanan tubuh terhadap serangan bibit penyakit. Kemudian kita punya jaringan ikat padat, yaitu susunan serat-serat yang padat dan hanya memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Fungsinya itu yaitu menghubungkan suatu organ dengan organ yang lainnya. Kemudian kita punya jaringan lemak atau jaringan adiposa, yang cirinya itu tersusun dari sel-sel lemak yang membentuk serat-serat interseluler atau matriks. Jaringan lemak berasal dari sel-sel mesenchyme. Fungsinya yaitu sebagai cadangan energi dan makanan, penjaga kestabilan tubuh, yaitu menjaga kehangatan tubuh, dan bantalan untuk melindungi organ-organ secara mekanis dan dari benturan atau proteksi mekanis. Kemudian jaringan tulang rawan, yang cirinya itu bersifat kuat dan lentur karena memiliki serta kolagen dan kondrin. Fungsinya itu menyokong kerangka tubuh, memperkuat bersifat dan yang bersifat fleksibel pada rangka, baik pada embrio maupun pada saat dewasa. Jaringan tulang rawan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hialin, elastik, dan fibrosa. Kita ke yang pertama yaitu tulang rawan hialin, yang cirinya matriksnya itu bening kebiruan dan memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapar. Fungsinya itu memberi kemungkinan tulang rusuk bergerak saat bernafas, membentuk sebagian rangka embrisional. Yang kedua yaitu tulang rawan elastik, yang cirinya itu maksudnya berwarna keruh kekuningan dengan serabut kolagen yang berbentuk seperti jala, yang fungsinya memberikan daya lentur dan menyokong jaringan. Yang terakhir yaitu tulang rawan fibroblast. Matriksnya itu berwarna gelap dan keruh dengan serabut kolagen yang kasar dan tidak teratur dan membentuk suatu
berkas sehingga bersifat keras, yang fungsinya itu memberikan proteksi dan penyokong jaringan. Yang kelima, kita punya jaringan tulang atau jaringan tulang keras. Cirinya itu matriksnya terdiri dari zat perekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kalsium atau kapur, yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras daripada tulang rawan. Fungsinya itu melindungi alat-alat tubuh atau organ-organ dalam sebagai penyokong tubuh serta alat gerak dan tempat melekatnya otot kerangka. Yang terakhir, kita punya jaringan darah. Jaringan darah itu cirinya yaitu jaringan yang kuat, terspesialisasi, yang dibentuk dari sel-sel bebas dan suatu matriks cair atau plasma, yang fungsinya itu berperan mengangkut sari-sari makanan, hormon, oksigen zat sisa, hasil metabolisme, antibodi, dan lain-lain. Dan juga berfungsi sebagai untuk membuka darah dan mencegah infeksi. Sekian rangkuman jaringan hewan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.